Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Anugrah Putra, NIM 22087235, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi disiplin dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga yang bertujuan untuk melengkapi tugas perkuliahan saya. Disiplin dalam pendidikan jasmani atau penjas merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dasar-dasar pendidikan. Jasmani ini berarti penjas adalah bagian dari kurikulum pendidikan yang berfokus pada pengajaran dan pembelajaran aspek fisik, olahraga, dan kesehatan dalam konteks pendidikan formal. Dalam dasar-dasar pendidikan jasmani, penjas memiliki tujuan dan komponen-komponen tertentu yang menjadi inti dari pengajaran dan pembelajarannya. Ini adalah ada beberapa poin penting yang mencakup penjas sebagai disiplin ilmu dalam dasar-dasar pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu tujuan utamanya dari pendidikan jasmani adalah mengembangkan dan meningkatkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional siswa melalui aktivitas fisik dan olahraga. Penjas bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, aktif, dan memiliki pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan olahraga dalam kehidupan mereka. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan motorik. Salah satu berfokus utama dalam penjas adalah mengembangkan keterampilan motorik dasar dan keterampilan olahraga yang lebih kompleks pada siswa. Hal ini mencakup pembelajaran gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan melempar, serta keterampilan olahraga seperti contohnya bermain sepak bola, bermain basket, voli, atau olahraga lainnya. Yang ketiga yaitu olahraga dan permainan. Penjas juga melibatkan pengajaran olahraga dan permainan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan kebugaran fisik, serta nilai-nilai sosial dan sportivitas dalam interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat yaitu kesehatan dan kebugaran. Aspek kesehatan dan kebugaran menjadi bagian penting dalam penjas. Siswa yang diajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui aktivitas fisik yang teratur dan pola makan yang seimbang. Yang kelima yaitu disiplin dalam menjaga kesehatan. Penjas juga melibatkan aspek pendidikan kesehatan di mana siswa diberi pemahaman tentang pentingnya gaya hidup sehat, menghindari kebiasaan merokok, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Yang keenam yaitu manajemen olahraga dan keamanan. Aspek manajemen fasilitas olahraga dan keamanan siswa selama aktivitas fisik menjadi perhatian dalam penjas. Siswa diajarkan tentang bagaimana menggunakan fasilitas olahraga dengan aman dan bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu penilaian dan evaluasi penjas. Juga mencakup penilaian dan evaluasi kemajuan fisik serta perkembangan siswa. Penilaian tersebut membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa dapat terus meningkatkan keterampilan mereka. Pendidikan jasmani sebagai disiplin ilmu dalam dasar-dasar pendidikan jasmani berperan penting dalam membentuk generasi yang sehat, aktif, dan memiliki keterampilan motorik serta pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan olahraga dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai suatu ilmu apabila mempunyai ciri-ciri tertentu dan dilaksanakan secara penuh disiplin dan konsekuensi. Ciri-ciri tersebut adalah yang pertama, ontologi, epistemologi,
dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi dalam dasar-dasar pendidikan jasmani merujuk pada pandangan atau landasan filosofis tentang hakikat dan kenyataan yang menjadi dasar dari bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi berhubungan dengan pertanyaan tentang apa yang benar-benar ada, apa yang merupakan realitas, dan bagaimana realitas tersebut berhubungan dengan pendidikan jasmani. Dalam konteks pendidikan jasmani, ontologi melibatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar yang mendasari subjek tersebut. Berikut adalah beberapa aspek ontologi dasar-dasar pendidikan jasmani. Fokus pada tubuh dan gerakan fisik. Ontologi dalam pendidikan jasmani mengakui tubuh dan gerakan fisik sebagai hal-hal yang sentral dalam pembelajaran. Realitas fisik ini menjadi dasar bagi perkembangan keterampilan motorik, kebugaran fisik, dan pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik dalam kesehatan dan kesejahteraan. Pengakuan terhadap keadilan fisik. Ontologi dalam pendidikan jasmani juga mengakui keadilan fisik sebagai elemen penting. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, kemampuan, dan potensi fisik yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan jasmani harus mengakomodasi perbedaan ini dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk berkembang dalam fisik dan olahraga. Yang kedua yaitu epistemologi. Dalam dasar-dasar pendidikan jasmani adalah filosofi yang membahas tentang sumber pengetahuan, metode, dan cara memperoleh pengetahuan dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga. Ini berhubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan dalam bidang ini diperoleh, diuji, dan dijustifikasi. Dalam pendidikan jasmani, epistemologi melibatkan beberapa aspek penting yang berhubungan dengan cara memahami dan mendekati pengetahuan tentang aktivitas fisik dan olahraga. Ada beberapa poin penting yang terkait dengan epistemologi dalam dasar-dasar pendidikan jasmani, yaitu pengetahuan praktis dan teoristis. Epistemologi dalam pendidikan jasmani mengakui bahwa ada dua jenis pengetahuan yang relevan, pengetahuan praktis dan teoristis. Pengetahuan praktis berkaitan dengan keterampilan motorik, pengajaran teknis, dan strategi dalam olahraga. Pengetahuan teoristis mencakup pemahaman tentang anatomi, fisiologi, dan psikologi olahraga, serta aspek lain yang mendukung pemahaman dan analisis dalam bidang ini. Pengalaman dan pembelajaran aktif. Epistemologi dalam pendidikan jasmani menghargai pentingnya pengalaman langsung dalam memperoleh pengetahuannya. Siswa diharapkan berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga untuk memperoleh pemahaman tentang keterampilan dan aspek lain dari subjek ini. Yang ketiga yaitu aksiologi dalam dasar-dasar pendidikan jasmani, yaitu adalah cabang filosofi yang membahas tentang nilai-nilai etika dan tujuan dalam konteks pendidikan jasmani dan olahraga. Aksiologi melibatkan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta nilai-nilai moral yang mendasari praktik dan tujuan dalam bidang ini. Dalam pendidikan jasmani, aksiologi menjadi sangat relevan karena aktivitas fisik dan olahraga melibatkan interaksi sosial, persaingan, dan konsekuensi moral. Beberapa aspek penting dari aksiologi dalam dasar-dasar pendidikan jasmani yaitu nilai-nilai etika dan sportivitas. Aksiologi dalam pendidikan jasmani menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan sportivitas dalam olahraga dan aktivitas fisik. Siswa diajarkan untuk bermain dengan adil, menghormati lawan, dan menjunjung tinggi etika dalam persaingan. Keseimbangan antara kompetisi dan partisipasi. Aksiologi dalam pendidikan jasmani
mencari keseimbangan antara nilai-nilai kompetisi dan partisipasi. Meskipun kompetisi memiliki manfaatnya sendiri dalam mengacu motivasi dan peningkatan keterampilan, partisipasi juga penting untuk mempromosikan kearifan dan kesenangan dalam aktivitas fisik. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan tentang disiplin dalam dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.